Selamat sore teman-teman, selamat sore sahabat-sahabat KM Hafiz dimanapun kalian berada. Masih bersama saya dengan Ferry Agustiadi. Nah, di sini saya ditemani oleh orang-orang penting yang ada di Kabupaten Pamekasan, khususnya Kabak Kestra Sekretariat Kabupaten Pamekasan dengan Bapak Halifatur Rahman yang biasa dipanggil Cak Maman. Nah, di sini bapaknya akan banyak mengulas tentang beasiswa. Nah, yang unik di sini adalah beasiswa santri, di mana yang mungkin dari dulu santri itu masih belum mendapatkan perhatian ya Bapak. Masih jauh dari perhatian pemerintah ataupun pihak-pihak yang memang mempunyai kepentingan yang sangat kuat seperti itu, sehingga pada tahun ini Bupati Pamekasan mempunyai program unggulan untuk santri yang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, seperti apa beasiswa santri itu sendiri? Mari kita dengarkan bapaknya menceritakan ataupun berbagi di sore hari ini tentang beasiswa santri itu sendiri. Mari Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh masyarakat Pamekasan. Alhamdulillah sore ini saya bisa bincang-bincang yang begitu Hafiz. Iya. Tentang beasiswa santri yang tadi sudah disinggung bahwa beasiswa santri ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Pamekasan, dan juga sebetulnya merupakan janji politik yang harus dipenuhi oleh Bupati Pamekasan sebagai salah satu bentuk perhatian beliau terhadap penguatan sumber daya manusia Pamekasan yang hebat. Hebat dalam arti tidak hanya hebat secara intelektual, tapi juga hebat dari sisi akhlak atau moral. Nah, prinsip kekuatan itu kan ada di pesantren. Nah, kenapa Bupati punya perhatian khusus terhadap para santri ini, terutama mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, juga anak-anak yang berprestasi, dan juga para hafidh-hafidhah. Nah, ini yang menjadi pendidikan kita untuk didorong, difasilitasi agar mereka punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, terutama setelah mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ke jenjang SMP atau MTS atau yang sederajat. Terkait dengan ini Bapak, sasarannya itu kan santri. Nah, dari pihak pemerintah Kabupaten Pamekasan itu sendiri mungkin sudah punya data valid terkait dengan beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pamekasan beserta dengan status kesantriannya seperti itu, sehingga pada masa jabatannya Bapak Rabadur ini timbullah program unggulan ke santri itu sendiri, ataupun gini, apa karena di Kabupaten Pamekasan itu yang mendominasi itu santri ataupun bagaimana? Ya, kita memahami bahwa tidak semua masyarakat Pamekasan punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Nah, mereka itu harus difasilitasi, pemerintah harus hadir untuk memberikan kesempatan kepada mereka, memfasilitasi agar mereka dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik, yang lebih tinggi, khususnya melalui pondok pesantren. Nah, karena itu ada 63 pesantren kita untuk program beasiswa santri ini, yang masing-masing pesantren tidak sama kotanya, sesuai dengan kemampuan pesantren tersebut. Nah, karena itu target kita untuk tahun 2020 ini ada 2000 santri yang bisa kita fasilitasi. Nah, kalau tahun ini 2020 ini 2000 santri yang bisa kita fasilitasi untuk bisa melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi melalui pondok pesantren yang kita titipkan di pondok pesantren.
2021 insya Allah 2000 santri lagi, sampai akhir masa jabatan beliau insya Allah sudah 6000 santri. Itu untuk santri saja ya, belum kalangan yang lain yang kita juga akan fasilitasi. Terkait dengan ini Bapak, apa namanya, pesantren yang mungkin sudah punya kuota dari Pemkab sendiri. Nah, itu ada beberapa pondok pesantren yang di Pamekasan yang sudah menjadi ataupun yang sudah mendapatkan list dari Pemkab sendiri. Ya, ada 63 pesantren kita. Rata-rata ada yang 20, ya. Jadi ada yang 40, 60, yang tertinggi 80. Ya. Dan memang yang kita jadikan pesantren mitra itu adalah pesantren menengah ke bawah. Mengapa? Karena kita tidak hanya memberdayakan santrinya, tapi yang terpenting juga memberdayakan pondok pesantrennya agar bisa berkembang dengan baik. Nah, karena itu kita dorong pesantren-pesantren kita itu agar mendirikan koperasi. Nah, sehingga beasiswa yang masuk kepada santri itu berputar di dalam pesantren itu, dikelola oleh pondok koperasi pesantren tersebut. Nah, bayangkan saja kalau misalnya ada 40 santri saja, per santri mendapatkan 500 tiap bulan. Jadi kalau 40 kan sudah 20 juta uang yang berputar di pesantren itu dalam 1 tahun, dan 280 juta kan cukup besar. Iya. Nah, ini kalau dikelola oleh koperasi pesantren itu, maka pesantren itu akan berdaya. Nah, ini dampak yang kita harapkan juga. Jadi tidak hanya santrinya, tapi juga pondoknya yang menghasilkan santri sendiri. Iya. Terkait dengan ini Bapak, apa namanya, santri sendiri. Nah, di sini kan kalau berbicara santri pastinya mereka yang sudah alumni sama yang berdomisili itu sama-sama santri Bapak. Nah, di sini apakah beasiswa santri itu sendiri khusus pada santri yang berdomisili ataupun santri yang sudah menjadi alumni yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi sehingga mendapatkan rekom dari pondok pesantren itu sendiri dan mendapatkan beasiswa itu, atau bagaimana Pak? Nah, jadi yang kita fasilitasi adalah santri yang di pondok yang berdomisili. Nah, jadi istilahnya ya Pemkab mengirim santri ke pondok pesantren tersebut yang kita beri beasiswa itu. Oh iya. Mengapa? Ya karena kita kan ingin tidak hanya menjadikan mereka sebagai santri yang hebat secara keilmuan, secara intelektual, tetapi secara moral, secara akhlakul karimah itu kan bisa didapatkan di pondok pesantren. Nah, karena itu di samping mereka belajar pendidikan umum di lembaga pendidikan yang ada di pesantren itu seperti SMP atau MTS atau yang sederajat, tapi mereka juga akan mendapatkan pembekalan secara khusus dari pembimbing yang sudah kita siapkan. Melalui pembimbing ini yang kemudian kami minta untuk menyusun modul. Nah, untuk pembimbing materi bimbingan mereka terhadap santri. Oh, berarti dari Pemkab itu sendiri sudah punya lisan nama-nama yang akan dimasukkan ke pondok pesantren sendiri atau bagaimana? Ya, jadi kita minta kepada pesantren itu untuk merekrut santri yang memenuhi 3 kategori itu. Pertama, santri yang berasal dari keluarga tidak mampu. Yang kedua, santri yang berprestasi waktu masih di SD atau MI tentunya. Kemudian yang ketiga adalah santri yang hafid atau hafidhoh minimal 2 juz. Nah, tapi itu pun harus melalui proses seleksi juga. Terkait dengan masih tentang santri ini, apakah santri itu dari Pemkab ataupun dari kabupaten itu sendiri yang asli daerah, ataupun santri yang di luar daerah yang mondok di pondok pesantren di Pamekasan, atau bagaimana?
Ya, sasaran kita adalah santri yang berasal dari Kabupaten Pamekasan. Iya, yang berasal dari putra daerah. Iya. Nah, atau ya bisa saja santri yang lahir di kabupaten lain boleh saja, tapi dia sudah menerima sendiri di Kabupaten Pamekasan. Jadi karena kita ingin membangun sumber daya manusia Pamekasan yang hebat secara intelektual, juga secara emosional, dan juga dari sisi moralitas atau akhlakul karimahnya. Terkait dengan program ini, sebenarnya program ini sudah dicanangkan dari tahun baru tahun ini, tahun 2020 iya, ini. Kita mulai dari tahun 2020 ini. Untuk cakupan dari beasiswanya itu sendiri, apa nanti fokus pada pembiayaan di pesantren, atau pada saat santri itu misalkan kuliah di STAIN, di UNIR dan sebagainya, apakah di situ juga dapat pembinaan dari beasiswanya sendiri? Ya, untuk beasiswa santri ini atau BESAT ini fokus kita adalah santri yang baru menyelesaikan pendidikan SD atau MI, kemudian melanjutkan ke SMP atau MTS. Jadi selama 3 tahun di masa atau di jenjang SMP atau MTS itu kita beri beasiswa, kita fasilitasi. Nah, untuk yang lain, nah itu masuk dalam kategori beasiswa pelajar yang juga sedang diprogramkan, direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan atau oleh Bapak Bupati yang memang sangat concern terhadap pengembangan sumber daya manusia. Terkait dengan masa periode beasiswa santri ini, pada saat dari proses masuk ke jenjang sekolah menengah sampai selesai, atau hanya pada ini masa periodenya Ramadan ini? Yang jelas sampai mereka menyelesaikan pendidikan di SMP atau MTS tersebut, kita beri beasiswa. Kalau setelah tamat dari SMP atau MTS mau lanjutkan kemana, itu program lain. Jadi fokus kita untuk BESAT ini adalah para santri yang mau melanjutkan ke SMP atau MTS. Bagaimana nanti ketika misalkan Ramadan ini lengser, nah terus beasiswa itu sendiri tiba-tiba ikut lengser juga, nah apakah ada tindakan ataupun ada persiapan yang sudah dilakukan oleh Pemkab itu sendiri terkait dengan beasiswa yang memang sudah menjadi bahan sapunya santri sendiri? Ya, yang jelas Pak Bupati tidak pernah berpikir program ini terputus ketika beliau berakhir masa jabatannya. Bahkan beliau ini program terus berjalan. Karena ini program unggulan yang manfaatnya sangat luar biasa terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia Pamekasan, dan ini diharapkan berkesinambungan. Jadi siapapun yang memimpin Pamekasan tentunya beliau berharap agar program ini terus berjalan. Karena ini untuk masyarakat, untuk umat. Terkait dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh Pemkab itu sendiri sampai hari ini itu sudah berapa persen? Ya, kita sudah 80% ya, program berjalan, dalam arti proses rekrutmen itu sudah berlangsung selama hampir 2 bulan ini ya. Dan kita sudah verifikasi data-data santri yang sudah masuk, kita verifikasi, dan penyusunan modul juga kita percepat. Alhamdulillah dari tim penyusun modul yang semuanya adalah para pembimbing santri itu nanti sudah 95% selesai. Tinggal finalisasi saja. Kami rencanakan nanti ada konsultasi publik modul itu. Terkait dengan ini tentunya teman-teman ataupun sahabat Hafiz pasti pengen tahu. Nah, sumber dari beasiswa ataupun pendanaan itu sendiri dari pihak Bupati atau ada sumber suntikan lain? Ya, pasti dari APBD.
Ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah masyarakat. Iya. Nah, tetapi untuk bisa punya gagasan atau kebijakan strategi semacam ini kan tidak semua orang bisa. Iya, benar. Nah, ini yang berbeda kan di sini. Nah, jadi program ini merupakan gagasan atau ide dari beliau yang memang punya concern yang sangat luar biasa untuk pengembangan sumber daya manusia Pamekasan. Nah, karena itu kita ingin lewat beasiswa santri itu ingin melahirkan santri yang memiliki wawasan keagamaan yang kuat, yang luas, kemudian juga memiliki wawasan kebangsaan yang hebat, yang luar biasa, dan juga yang ketiga adalah santri preneur. Nah, santri yang memiliki jiwa entrepreneur. Karena itu ada 3 materi itu yang diberikan oleh para pembimbing nanti, yaitu materi wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan, dan wawasan kewirausahaan. Nah, ini ketiga kompetensi ini jika hadir atau dimiliki oleh para santri, kami yakin bahwa santri-santri kita itu akan menjadi santri yang mandiri. Iya. Dan Pamekasan bukan hanya menjadi mempunyai slogan Pamekasan hebat, tapi benar-benar hebat dari segi SDM-nya ya Pak. Terkait dengan total beasiswa yang didapatkan oleh masing-masing santri itu kira-kira berapa untuk masing-masing santri kan kita dapat beasiswa 500.000 setiap bulannya. Oh iya. Ya, jadi kalau untuk santri kan pasti ada anggaran 10M. Jadi gunakan untuk memfasilitasi para santri tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau melihat hasil yang akan kita dapatkan ya, anggaran ini kan tidak banyak, kecil lah. Kenapa? Karena kalau kita mampu melahirkan santri sebagaimana tadi yang saya gambarkan, 3 itu, maka ke depan saya bisa membayangkan bahwa Pamekasan ini benar-benar menjadi Pamekasan yang hebat. Iya. Terkait dengan yang 500.000 barusan. Nah, pastinya kan setiap pada jenjang sekolah menengah pertama dengan kebutuhan untuk pengeluaran entah itu dari biaya pendidikan, terus biaya ekonomi, maksudnya konsumsi dan sebagainya kan pasti ada perubahan. Itu kenapa tidak untuk yang misalkan untuk yang MTS 300 misalkan, yang SMA 500, kenapa tidak seperti itu Pak? Sasaran kita pada siswa SMP atau MTS ya. Kenapa untuk SMA atau SMK? Nah, kita tahu bahwa daerah itu, kabupaten itu harus punya hak untuk pengelolaan atau memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan sampai SMP atau MTS. Sementara untuk yang SMA, SMK, SMA itu kan sudah dikembalikan ke provinsi ya untuk SMA SMK. Kalau MA yang di bawah Kemenak. Jadi kewajiban kita sampai pada tingkat SMP. Oh iya. Terkait dengan penyelenggara yang selama ini dari pihak penyelenggara, siapa saja yang sudah ikut andil dan apakah hanya dari Kabak Kes lainnya atau ada pihak lain yang ikut join di dalamnya? Tentunya program ini bukan program Kes lain, tapi adalah program Bupati Pamekasan dan Bupati Pamekasan atau program pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kebetulan memang leading sektor pelaksanaan secara teknis ya dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat di secara daerah. Tetapi kami tidak sendirian. Nah, pasti kami tidak lepas dari OPD yang lain, seperti khususnya dinas pendidikan, juga dengan Kementerian Agama kita saling berkoordinasi, termasuk juga dengan OPD yang lain, karena anggaran ini tidak mungkin ada kalau tidak direncanakan. Rencananya ada di Badan Keuangan Daerah.
atau di tim anggaran kabupaten. Nah, artinya bahwa yang Bapak Wati selalu sampaikan bahwa tidak ada program dinas, yang ada adalah program pemerintah Kabupaten Pamekasan. Yang terakhir ini Bapak, harapan besar dari pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk program ini kepada calon penerima baik santri nanti yang baik itu santrinya dan pesantrennya, apa harapan besar dari pihak kabupaten terhadap penerima? Ya, tentunya kita berharap agar program ini berjalan dengan baik, tidak ada hambatan, dan terus akan kita evaluasi. Tidak hanya saat pada santrinya, tapi juga kepada pesantren sebagai tempat di mana santri itu mengenyam pendidikan. Ya, setiap harinya mereka berinteraksi di sana. Karena itu di masing-masing pesantren mitra itu kita menunjuk satu orang pendamping. Jadi di masing-masing pesantren mitra ada satu orang pendamping yang juga kita fasilitasi. Kalau dari luar itu adalah pembimbing. Jadi ada pembimbing santri, ada pendamping santri, dan ada santri itu sendiri. Nah, ini tentunya semuanya harus berjalan bersama-sama, agar program ini berjalan dengan baik, dan tentunya ini tidak lepas juga dari pesantren itu sendiri untuk bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami yakin lembaga pondok pesantren yang ada di Kabupaten Makassar juga yang menjadi mitra kami akan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini program satu-satunya unggulan dan juga tidak ada di negara lain, satu-satunya yang Pamekasan. Dan nampaknya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kabupaten lain, bahkan pemerintah provinsi. Dan kami yakin nanti mereka akan belajar kepada kita. Sahabat Notis dimanapun berada, itu perbincangan saya dengan Bapak Cak Maman selaku Kabag Kesra Kabupaten Pamekasan terkait dengan beasiswa santri itu sendiri. Nah, kalau teman-teman masih banyak pertanyaan tentang ini beasiswa santri sendiri, mungkin bisa langsung ke kantor ya? Bisa langsung ke kantor, tepatnya di jalan mana? Di kantor setara daerah, di kantor Sekda itu. Sekda, oh ya itu. Jadi teman-teman langsung ke sana ya, untuk mendapatkan beasiswa santri. Lumayan kan, bisa ini nambah uang saku dan sebagainya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga perbincangan kita tidak hanya terlepas dari saat ini, artinya terus berjalan seperti itu Bapak. Dan semoga program ini terus dilaksanakan oleh Kabupaten Pamekasan sehingga benar-benar menjadi Pamekasan yang hebat, bukan Pamekasan yang hanya slogannya saja seperti itu Bapak. Ya, terima kasih juga kepada Mas Ferry, Hafiz ya. Ini merupakan, kami sangat mengapresiasi ini karena ini adalah salah satu bentuk kerjasama kita. Karena program ini kan harus disosialisasikan, harus disampaikan kepada masyarakat. Sebuah program yang sangat mulia, dan semuanya punya kewajiban yang sama untuk menyukseskan program ini. Karena itu kami mengucapkan atas nama terima kasih kepada Kak Hafiz yang telah bersama kami untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.